Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah, masih dalam wawancara khusus bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan juga Perikanan Kota Metro. Di sini sudah hadir narasumber saya, Pak Heri Wiratno. Halo Pak Heri, selamat datang. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Pak Heri. Terima kasih sekali nih saya mau ngucapin sama Pak Heri karena sudah meluangkan waktunya nih Pak ya. Malam-malam tapi Ya, tetap bisa menyempatkan waktunya untuk ikut Zoom bersama kita hari ini. Oke. Di lain kesempatan mungkin Pak Heri bisa datang langsung nih ke studio Tribun Lampung nih. Kita tunggu ya Pak. ya, mudah-mudahan Oke. silaturahmi. Amin. Pak Heri, terkait dengan berita baru-baru yang masih hangat banget nih Pak Heri tentang sapi viral yang dibeli oleh Pak Presiden Joko Widodo yang mana asalnya ini dari Metro Lampung nih Pak. Karena Tribuners ini cukup penasaran Pak dengan berita yang beredar. Memang benar ya Pak, Pak Presiden Jokowi ini membeli sapi kurban untuk Idul Adha nanti itu dari Metro Lampung ya Pak? Oh iya, memang benar. Kebetulan di Kecamatan Metro Utara, Kelurahan Asri. Oke, Pak mungkin bisa kasih kita cerita sedikit nih Pak, bagaimana sih kronologinya Pak Jokowi kok bisa melirik sapi yang ada di Metro Lampung ini Pak? Karena kan mungkin banyak ya Pak sapi di seluruh Indonesia, kok bisa nih Pak Jokowi meliriknya dari Metro Lampung ini Pak? Iya, terima kasih. Perlu saya sampaikan bahwa setiap tahun bahwa Presiden itu setiap provinsi memang mengadakan hewan kurban. Hanya untuk Provinsi Lampung dilewatkan adalah lewat Dinas Peternakan Provinsi lewat Bitpro yang memberikan surat kepada kami untuk setiap masing-masing kabupaten kota itu mengajukan. Kebetulan kalau Metro kemarin mengajukan 4 ekor untuk bisa masuk seleksi yang bisa dibeli oleh Sekretariat Presiden. Oke, jadi memang per tiap tahunnya ada kompetisi seperti ini ya Pak di setiap provinsinya ya Pak? Oh iya, setiap provinsi ada. Nah, biasanya kriterianya itu apa aja Pak yang bisa masuk kriteria seperti sapi yang barusan dibeli oleh Pak Jokowi ini? Ya, kriteria umum diantaranya berat itu ya atas 500 kilo, lalu kesehatan hewannya itu bisa dipantau dari seleksi eh, induk dan lain sebagainya itu bisa apa persilangan dan lain sebagainya itu saya kira dinas masing-masing mengetahui apa asal dari hewan tersebut, asal dari sapi tersebut. Oke, jadi memang ini tidak lepas dari tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan dan Ternak juga ya Pak pastinya? Oh iya, karena nanti setelah itu apa tentu sebelum didaftarkan ke Bitpro, kami juga melakukan seleksi sendiri di tingkat kabupaten kota, misalnya tentang kesehatan hewan, silsilah dan lain sebagainya. Lalu juga tentang kesehatan kandang dan lain Oke. sebagainya. Saya kira itu. Nah, dari 4 sapi yang diajukan tadi nih Pak oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Metro nih Pak, itu berasal dari satu pemilik atau beda-beda pemilik Pak? Kebetulan kemarin ada dari dua pemilik, yang satu di Kelurahan Karangrejo, satu di Purwoasri itu. Kebetulan yang masuk di kriteria yang ini adalah yang dari Kelurahan Purwoasri. Yang Oke. Karangrejo sebenarnya masuk, tetapi tidak dibeli oleh apa Pak oleh Jokowi. sekitar perusahaan. Tidak dibeli. Oke. Jadi sebenarnya dari 4 kategori sapi ini itu sudah dipilih terlebih dahulu ya Pak ya, yang memang kondisi kesehatannya baik, silsilahnya baik, terus juga memang memenuhi kriteria ya Pak ya. Iya betul. Nah yang Jadi begini, setelah kami seleksi di tingkat kota itu ada persyaratan tertentu, diantaranya harus peternakan milik rakyat.
Jadi kalau misalnya ada perusahaan itu nggak bisa karena memang untuk petani peternak. Jadi memang Oke. itu Jadi yang memang yang salah satu mengikutinya, jadi yang memang mengikutinya ini khusus dari peternak aja ya Pak ya? peternak aja. Kalau ada perusahaan yang besar ya nggak bisa karena ini memang mungkin maksud dari kepresidenan adalah untuk membangkitkan semangat peternakan rakyat saya kira itu. Oke. Berarti memang ini ada seleksi tingkat kotanya juga nih Pak? Oh iya, kami selalu setiap tahun itu seleksi. Kebetulan kemarin sebelum eh, tahun baru, hari raya Natal tahun baru, kita juga sudah survei ke lokasi-lokasi yang memang siap, saya kira itu. Nah, kira-kira dari seleksi di kotanya sendiri itu ada berapa kontestan Pak yang mengikuti? Kalau di kami, terutama Kota Metro, itu masing-masing kandang kami lihat. Ya, diantaranya adalah pertama tentang kebersihan kandang tentu, lalu kebersihan hewan, sanitasi dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah berat, berat dari hewan tersebut. Misalnya sistem perkandangannya tidak bagus juga kami tidak, karena memang harus memenuhi syarat-syarat kesehatan hewan saya kira itu. Oke, jadi memang harus memenuhi syarat-syarat kesehatan hewan, salah satunya seperti kandangnya yang bersih tadi ya Pak ya? Kandangnya yang Ya, ya bersih, betul. lalu juga berat badannya Tribuners, dan itu bisa masuk ke dalam kriteria tadi gitu. Nah Pak, memang kriteria berat badannya ini harus berapa kilogram sih Pak gitu untuk ukuran sapi yang masuk ke dalam kriteria? Ya minimal ya di atas 500 kilo lah, itu sudah Oke, bisa masuk. Lalu 500. lalu sudah ada keterangan kesehatan hewan dari dokter hewan setempat dan kronologis penyakit yang pernah di apa yang pernah mungkin ada atau enggak, tentu itu ada persyaratan-persyaratan. Lalu juga Wow. ada nomor tagnya segala juga harus ada. Luar biasa sampai sedetail itu loh Tribuners ya. Artinya memang kontes dan juga kriteria yang memang diberikan itu tidak sembarangan ya Pak ya. Jadi memang sapi itu memang benar-benar itu yang steril, yang sehat dan juga pastinya yang bersih loh Tribuners ya. Nah Pak, kita pengen tahu untuk jenis sapi sendiri ini sapi apa ya Pak yang dibeli oleh Pak Jokowi? Ini persilangan Gimana Pak? persilangan persilangan lemosin. Oke, persilangan limosid nih Tribuners ya. Kalau untuk pemiliknya sendiri ini pemiliknya berarti rakyat ya Pak ya? Ya, Masyarakat. ya, memang harus peternakan rakyat. Oke. Tadi Pak Akbar ini kita udah cerita-cerita nih Pak. Nah, kalau Pak Akbar ini sendiri memang beliau ini peternak atau memang bagaimana nih Pak? Ya, memang Mas Akbar ini khusus peternak pengemukan sapi. Memang dia hanya gemukan saja, tidak Oke. ada. Jadi dia beli dari petani lain yang menurut kriteria Mas Akbar itu bisa apa kalau dipelihara itu peningkatan dagingnya cepat begitu. Oke. Nah, di sini Tribuners kita bisa lihat di sini ada cuplikan, mungkin ini Mas Akbarnya atau temannya ya lagi melihat-lihat ini ada sapi dan ada beberapa kriterianya Tribuners yang bisa dilihat. Ini sapinya gede banget ya di sini Tribuners. Nah, Tribuners bisa lihat di sini. Oh, berarti kalau untuk jenis penggemukan sendiri untuk sapi itu memang sudah bisa kelihatan ya Pak, sapi yang berpotensi untuk gemuk ataupun tidak. Oh iya, ya seperti kita lah apa ini nanti bakal jadi memiliki otot, memiliki daging yang bagus. Oke. Nah, kalau untuk jenis sapi Pak yang dibeli oleh Pak Jokowi ini beratnya ada berapa Pak? Berapa kilo? Kalau kemarin waktu tes awal itu 918 kilo. Kalau sekarang mungkin sekitar di atas 1 ton ini sekarang ini.
Karena kan Wow. waktu seleksi awal itu sekitar bulan awal bulan 5 itu sudah ditimbang awal 918. Ini sudah ada tambahan 30-an hari lah ya, sudah tambah berat. Sekarang sehari pasti minimal 1 kilo dia naik. Oke, jadi memang sapinya ini setiap hari minimal tuh bertambah ya Pak ya berat badannya 1 kilo. Ya, Jadi mungkin sapi harus yang kenaikan kemarin. apa? Kalau pelihara sapi yang untuk pengemukan ini harus 1 hari minimal ada kenaikan berat badan 1 kilo kalau mau Oke. untuk. Karena memang untuk penggemukan ini ada tertuju untuk tujuan tertentu ya Pak ya, seperti kontestan ataupun lomba-lomba atau mungkin mengikuti ajang pemilihan sapi seperti ini Tribuners. Makanya kenapa sapi yang dipilih untuk penggemukan ini minimal 1 hari itu harus naik 1 kilo gitu ya Pak ya. Ya, ada yang untuk kontes kemarin dibawa ke Kabupaten Tangerang kalau nggak salah itu Tangerang. Kalau di sini kan di Metro belum ada kontes kelihatan kabupaten di Jawa itu sudah, maka biasanya cari bakalannya di Lampung. Gitu. Oke. Nah Pak, untuk harganya sendiri nih Pak, ini digadang-gadang harganya 100 juta, ini benar atau masih simpang siur nih Pak? Kalau harga sih masih saya sih nggak ya simpang siur ya, tapi kalau eh, hitungan kita ya mungkin ya antara itulah, tapi kalau harga normal nih sebenarnya cuma 50 sampai 60 karena di sini per kilonya 50 sampai 55 per eh, apa sapi hidup, bakalan hidup itu. Oke. Nah, untuk penentuan harga sendiri, Pak, itu berdasarkan dari mana sih, Pak? Apakah berat badan si sapi ini atau bagaimana tuh, Pak? Halo, Pak? Halo, Pak? Halo, halo. Tadi kayaknya kita terputus nih, Pak ya, karena jaringan ya, Pak. Betul, betul. Oke. Nah, Pak mungkin boleh ulas kembali, Pak, untuk harga itu ditentukannya dari mana, Pak? Untuk penentuan harga sapi berat segini, harganya segini, atau berat ini bisa dihargai segini. Itu berdasarkan dari apa, Pak? Dari berat dagingnya kah, atau bagaimana, Pak? Kalau di Metro umumnya bisa jadi di daerah lain lupa ya. Untuk berat yang di atas 400 ke atas, 400 kilo ke atas, itu akan semakin berat itu akan semakin mahal. Oke. Kalau patokan harga di sini antara 50 sampai 55.000 per kilo. Hmm. Jadi memang untuk di Metro sendiri di atas 400 kilo itu sudah di atas 50 juta ya Pak ya? Ya, sekitar itu, sekitar itu. Nah karena sapi yang dibeli oleh Pak Jokowi ini kan beratnya hampir 1 ton ya Pak, 900 sekian gitu. Nah itu berat bersih atau masih berat kotornya tuh Pak? Oh, berat kotor, tentunya berat hidup. Nanti kalau jadi daging perkiraan 40% dari berat hidup. Itu daging karkas murni ya, artinya yang benar-benar daging murni. Oke. Nah, untuk proses dealingnya sendiri dengan Pak Jokowi itu bagaimana Pak? Apakah Pak Jokowi langsung melihat sapinya langsung atau melalui bagaimana nih Pak prosesnya? Kita penasaran juga bagaimana nih Pak? Setelah ini ya apa Dinas Peternakan Provinsi itu bekerja sama dengan Sekretariat Kepresidenan bahwa sapi yang dibeli oleh Bapak ke Sekretariat Presiden terutama Bapak Presiden itu sudah dibeli nanti diserahkan ke provinsi. Oke. Nah, dari Biro Perekonomian Provinsi nanti akan diserahkan ke kabupaten terpilih. Jadi yang menentukan kabupaten sekarang mungkin Suci yang mendapat ya pihak provinsi. Karena itu langsung diserahkan ke Biro Perekonomian Provinsi untuk diserahkan ke kabupaten. Oke.
Oke, jadi prosesnya dari provinsi dulu bekerja sama dengan staf kepresidenan mungkin Pak ya, lalu turun ke provinsi, lalu ke kota atau kabupaten Tribunars gitu. Nah, kita pengen tahu juga nih Pak, untuk sapi-sapi yang masuk ke dalam kriteria dan juga kategori ini tadi yang beratnya di atas 400 kilo, itu kalau boleh tahu makanannya itu apa aja tuh Pak? Sama dengan sapi pada umumnya atau ada makanan yang membedakannya Pak? Oh, untuk penggemukan saya kira beda dengan sapi biasa. Umumnya dia petani di kita itu komposisinya mengandung sendiri antara protein, mineral, vitamin dan karbohidrat. Dan ada mungkin campuran-campuran lain yang ada, saya kira itu. Oke. Jadi memang berbeda ya Pak untuk makanan sapi yang memang untuk penggemukan dan juga sapi ternak biasa gitu Pak ya. Iya, Mungkin beda. mungkin kalau sapi untuk penggemukan ini Tribuners makannya itu lebih terpola dan juga lebih terjaga gitu ya Pak ya. Jadi semua asupan itu dapat Tribuners gitu. Nah Pak, kalau peran dari dinas sendiri bagaimana Pak untuk para peternak-peternak ini? Ya, kalau peran dari Dinas Ketahanan Pertanian Perikanan kan ada beberapa petani yang petani biasa, artinya yang membudidayakan untuk breeding atau untuk anakan. Itu berbeda dengan yang seperti Pak Kabar ini yang untuk penggemukan. Jadi mereka membentuk kelompok-kelompok tersendiri, kelompok sapi potong, kelompok peternak saya kira. Lalu kita ada pembinaan setiap hari Rabu ke tengah-tengah masyarakat. Jadi memang dinas juga tetap berjalan ya Pak untuk kinerjanya, selalu ada pembinaan juga. Salah satu pembinaannya apa nih Pak? Ya seperti ini apa turun ke kelompok, yaitu pengobatan massal, penyuluhan dan lain sebagainya. Jadi kita turunkan tim dokter dari puskeswan untuk ke kelompok-kelompok ya, itu tadi dalam rangka melihat kesehatan hewan, saya kira itu. Oke. Nah Pak, untuk sapi yang sudah dipilih dengan Pak Presiden Joko Widodo nih Pak, sapi ini nanti bakalan diapain gitu? Atau dibawa kemana? Atau proses selanjutnya itu seperti apa tuh Pak? Tadi kan langsung dari Kepresiden datang, kemudian menyerahkan ke bagian perekonomian provinsi. Nah, ada provinsi nanti akan rencananya akan diserahkan, dibawa ke Kabupaten Mesuji. Oke. Di Kabupaten Mesuji itu nanti untuk proses apanya Pak? Pemotongannya? Pemotongan hewannya di sana nanti. Oke. Jadi memang Kabupaten Mesuji memang sudah dipilih untuk proses pemotongan hewannya ya Pak ya? Betul ya, yang menentukan itu provinsi, yang menentukan pendapatnya itu. Jadi masing-masing kabupaten kota tentu punya hak, hanya mungkin Kabupaten Mesuji yang dapat giliran, saya kira. Jadi memang semua kabupaten kota itu mendapatkan gilirannya ya Pak ya? Ya, Oke. Kalau tahun kemarin itu di kabupaten kota mana Pak? kalau tidak salah di Tulang Bawang dan sapi lokal, karena kemarin kan ada COVID itu, jadi mungkin dan PMK, jadi Oh tidak iya. tidak diekspos mungkin. Benar-benar. Nah, kalau untuk melihat sapi yang terkena dampak PMK ini tuh bagaimana sih Pak? Kalau PMK kebetulan kita sudah agak reda ya. Sekarang LSD yang lagi banyak menyerang di perkandangan, saya kira itu. Di perkandangan ya Pak. Tapi kalau untuk sapi, untuk sekarang sudah aman atau masih ada beberapa penyakit yang dikeluh kesahkan sama peternak nih Pak? Oh, yang sekarang LSD yang banyak ada di kandang-kandang peternak, terutama peternak rakyat ya, karena ini penyakitnya disebabkan oleh virus dan vektornya adalah nyamuk dan
lalat. Ya kita tahu sendirilah kebersihan kandang di ternak, juga tahu situasinya. Saya kira itu yang mungkin Oke. menyebabkan LSD ini berkembang di peternakan rakyat. Oke, makanya itu tadi kenapa peternakan itu penting sekali untuk menjaga kebersihan ya Pak ya, dan juga dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan juga sudah selalu mensosialisasikan itu kepada peternak nih Tribuners ya. Pak, mungkin boleh kita minta kesan dan pesannya dari Pak Heri nih Pak, bagaimana untuk Tribuners di rumah terkait dengan sapi yang dibeli oleh Presiden Jokowi ini? Ya, ya kami semua, terutama masyarakat yang ada di Metro, terutama peternak rakyat, itu mengucapkan terima kasih bahwa ada sapi kita yang dibeli oleh Sekretariat Presidenan, dan ini membuat ya masyarakat semangatlah untuk semakin berusaha di bidang peternakan ini, dan mudah-mudahan ini menjadi sarana yang baik bagi kami semua untuk tetap meningkatkan kinerja, terutama dari jajaran kami untuk semakin ya memberikan penyuluhan yang baik tentang peternak yang baik bagi masyarakat. Tentu ini akan nambah semangat karena tentu harganya berbeda kalau dibeli oleh presiden. Saya kira itu. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Heri sudah meluangkan waktunya untuk beraudiensi dengan Tribuners ya di rumah. Dan tentunya Tribuners, terima kasih juga yang selalu menyaksikan tayangan wawancara khusus masih bersama dengan saya hari ini. Terima kasih banyak Pak Heri yang sudah bergabung bersama kami selaku dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan juga Perikanan Kota Metro yang sudah menyempatkan waktunya, dan terima kasih juga untuk Tribuners yang selalu menyaksikan tayangan podcast Tribun Lampung dan juga wawancara khusus pada hari ini. Masih bersama dengan saya Kusnul Asyaifa, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.